Di tahun 1991, dunia arcade sedang diguncang oleh ledakan Street Fighter 2 besutan Capcom. Game itu mendefinisikan ulang genre pertarungan dan meraup jutaan dolar. Namun, tahukah kalian rahasia ironis terbesar di industri game 90-an? Orang yang menciptakan fondasi kerajaan fighting game SNK, orang yang melahirkan Fatal Fury, adalah orang yang sama yang menciptakan Street Fighter pertama untuk Capcom. Namanya adalah Takashi Nishiyama, ditemani oleh rekan desainernya Hiroshi Matsumoto. Pada akhir 80-an, setelah meliris Street Fighter 1, Nishiyama dan Matsumoto meninggalkan Capcom karena perbedaan visi dan direkrut oleh SNK. Saat Capcom sedang mengembangkan Street Fighter 2 yang berfokus pada mekanik kompetitif murni dan combo, Nishiyama merancang Fatal Fury King of Fighter di mesin Neo Geo dengan filosofi yang sama sekali berbeda. Nishiyama selalu menganggap Fatal Fury sebagai sequel spiritual yang sesungguhnya dari Street Fighter 1. Ia tidak ingin sekedar membuat game tarung. Ia ingin menceritakan sebuah drama balas dendam. Secara mekanik, Fatal Fury memperkenalkan inovasi revolusioner yang tidak dimiliki pesaingnya. Two-plane system atau sistem bertarung dua jalur. Pemain tidak hanya bergerak maju mundur, tapi bisa melompat ke latar belakang atau latar depan untuk menghindari proyektil atau merancang serangan balik. Ditambah dengan sistem siklus siang sore malam yang berganti di setiap ronde pertempuran, Fatal Fury menawarkan kedalaman visual dan atmosfer sinematik yang terasa hidup. Meninggalkan sejarah di balik layar, kita menyelam ke dalam lore alam semesta SNK. Panggung utama kita bukanlah turnamen bela diri dunia megah, melainkan sebuah kota fiksi di Amerika yang busuk sampai ke akarnya, Southtown. Kota ini dikuasai oleh satu nama yang akan menjadi salah satu antagonis terhebat dalam sejarah video game, Geese Howard. Geese bukanlah monster atau alien. Ia adalah seorang bos mafia, miliarder jenius, dan praktisi bela diri tradisional Jepang kelas atas yang mengendalikan kepolisian dan politik Southtown dari balik meja kantornya di puncak Geese Tower. Sejarah kelam berawal satu dekade sebelum game pertama dimulai. Geese Howard dan seorang pria bernama Jeff Bogart adalah saudara seperguruan. Keduanya dilatih oleh master seni bela diri legendaris, Tung Fu Re, pewaris aliran Hakkyoku Seiken, sebuah seni bela diri kuno Tiongkok yang memanipulasi energi Qi. Sang guru harus memilih satu pewaris rahasia gulungan suci bela diri tersebut. Menyadari ambisi gelap dan kejahatan di dalam hati Geese, Tung Fu Re mewariskan gulungan itu kepada Jeff Bogart yang berhati bersih. Keputusan itu harus dibayar dengan darah. Tidak terima dengan penolakan sang guru, Geese Howard yang murka menyergap Jeff Bogart di jalanan Southtown dan membunuh dengan tangan kosong. Tragedi mengerikan itu disaksikan langsung oleh dua anak angkat Jeff yang masih kecil, Terry Bogart dan Andy Bogart. Berdiri di depan tubuh ayah mereka yang tak bernyawa, di bawah bayang-bayang tawa Geese Howard, kedua anak itu bersumpah. Sumpah yang mengikat mereka pada satu tujuan selama 10 tahun ke depan, membalas dendam. Sepuluh tahun berlalu, di tahun 1991, Geese Howard menyelenggarakan turnamen bela diri jalanan bertajuk The King of Fighters. Bagi Geese, turnamen ini hanyalah hiburan dan alat untuk menyingkirkan siapa saja yang berani menantang kekuasaannya. Namun, kali ini masa lalunya datang mengetuk pintu. Terry Bogart telah kembali. Ia telah mengembara ke seluruh dunia, menggabungkan teknik murni, Hakkyoku Seiken, ajaran ayahnya dengan gaya brawling jalanan yang kasar, melahirkan teknik legendaris seperti Burnt Knuckle dan Power Wave. Terry tidak datang sendirian.
Adiknya, Andy Bogard, kembali dari Jepang setelah menguasai Koboken dan ninjutsu klan Shiranui yang mematikan. Mereka juga ditemani oleh sahabat Andy, seorang juara Muay Thai eksentrik dari Thailand bernama Joe Higashi. Dalam game pertama ini, pemain hanya bisa memilih satu dari 3 karakter ini. Perjalanan mereka membelah jalanan kumuh South Town, mengalahkan para pembunuh bayaran Geist termasuk petarung bersenjata tongkat legendaris, Billy Kane, hingga akhirnya mencapai puncak Geist Tower. Pertarungan final antara Terry Bogard dan Geist Howard bukan sekedar uji mekanik gameplay. Ini adalah penyelesaian katarsis dari sebuah dendam sedekade. Terry, sang serigala lapar yang telah kehilangan segalanya, bertarung habis-habisan melawan sang bos mafia. Pertarungan epik itu berakhir dengan sebuah momen ikonik yang akan terus diulang dalam sejarah SNK. Geist Howard terlempar menembus kaca jendela kantornya, jatuh dari puncak gedung pencakar langitnya sendiri menuju jalanan Southtown. Dendam Jeff Bogard terbalaskan, dan legenda Terry Bogard pun lahir. Di tahun 1992, setelah kesuksesan game pertama, SNK tidak mau membuang waktu. Mereka merilis Fatal Fury 2, sebuah sequel yang dibangun di atas kampanye pemasaran masif bertajuk 100 Mega Shock. Ini adalah propaganda perangkat keras SNK untuk memamerkan cartridge memori berkapasitas lebih dari 100 megabit, yang memungkinkan animasi, latar belakang, dan sampel suara berkualitas jauh di atas rata-rata game arcade pada masa itu. Jika game pertama adalah sebuah eksperimen, maka Fatal Fury 2 adalah sebuah mahakarya teknis yang siap menantang dominasi Street Fighter 2. Peningkatan paling drastis terlihat pada jumlah karakter yang bisa dimainkan, yang kini bertambah menjadi 8. Disinilah SNK memperkenalkan karakter-karakter wanita yang kelak menjadi maskot abadi perusahaan, Mai Shiranui. Fakta sejarah pembuatan Mai sangatlah unik. Pada desain awalnya, karakter ninja dalam game ini direncanakan sebagai seorang laki-laki bertubuh kekar. Namun, tim desainer menyadari mereka butuh sosok ikonis untuk menyaingi Chun-Li dari Capcom. Mereka mengubah ninja tersebut menjadi seorang kunoichi atau ninja wanita. Animator SNK menciptakan gaya bertarung Mai dengan referensi yang tidak biasa. Wajahnya terinspirasi dari idol populer Jepang, Fumi Hosokawa. Sementara postur dan bahasa tubuhnya mengambil referensi dari AI Lijima. Hasilnya adalah sebuah karakter dengan animasi paling fluid dan berani di era itu. Selain Mai, Fatal Fury 2 juga memperkenalkan Kim Kaphwan. Ini adalah sejarah penting dalam industri video game, karena Kim secara luas diakui sebagai karakter petarung bela diri taekwondo asal Korea pertama yang direpresentasikan secara akurat dan positif dalam media game global. Kim diciptakan sebagai kebalikan dari preman jalanan. Ia adalah ayah 2 anak, seorang pahlawan nasionalis Korea yang sangat terobsesi pada keadilan, dan percaya bahwa bela diri bisa merehabilitasi penjahat. Namun, warisan terbesar Fatal Fury 2 bukanlah pada visual atau karakternya, melainkan pada sebuah inovasi mekanik yang mengubah sejarah fighting game selamanya. Desperation Move, atau serangan putus asa. Ketika berdarah pemain berkedip merah, menandakan mereka hampir kalah, pemain bisa menekan kombinasi tombol rahasia yang rumit untuk mengeluarkan serangan pamungkas yang bisa menguras setengah darah lawan dalam satu hit. Mekanik comeback ini belum pernah ada sebelumnya. Capcom dan hampir semua perusahaan game tarung lainnya akhirnya meniru konsep ini, yang kini kita kenal dengan istilah Super Combo atau Ultimate Art. Inovasi legendaris ini lahir dari tangan desainer SNK.
Beralih ke sisi lore dan narasi, kematian Geese Howard di game pertama ternyata meninggalkan kekosongan kekuasaan yang sangat berbahaya. Turnamen King of Fighter kembali digelar. Namun kali ini bukan di jalanan kumuh Southtown, melainkan dalam skala global. Sang penyelenggara adalah seorang pria raksasa dari tanah Eropa bernama Wolfgang Krauser von Storheim. Siapa Krauser? Dalam lore resmi SNK, Krauser adalah saudara tiri dari Geese Howard. Mereka berbagi ayah yang sama, seorang teroris internasional asal Eropa. Namun, nasib mereka sangat bertolak belakang. Sementara Geese adalah anak haram yang dibuang ke panti asuhan di Amerika dan harus bertahan hidup di kerasnya jalanan. Krauser adalah keturunan sah yang mewarisi kekayaan, darah biru aristokrat Jerman, dan akses ke ilmu bela diri mematikan sedari lahir. Krauser tidak tertarik pada kartel narkoba atau mafia jalanan seperti Geese. Ia murni terobsesi pada kesempurnaan bela diri dan ingin membuktikan bahwa keluarga Storheim adalah puncak evolusi manusia petarung. Pertarungan klimaks di Fatal Fury 2 membawa Terry Bogard melintasi benua menuju kastil Storheim di Jerman. Disinilah SNK menunjukkan kejeniusan sinematik mereka. Alih-alih menggunakan musik arcade elektronik yang standar, panggung Krauser diiringi oleh musik klasik orkestra sungguhan. Requiem Dies Irae, karya maestro Wolfgang Amadeus Mozart. Bertarung di aula kastil yang megah, diiringi paduan suara gereja yang epik, menciptakan aura pertarungan bos yang sangat mengintimidasi dan elegan. Meski Krauser memiliki teknik luar biasa yang bahkan bisa membatalkan proyektil lawan, semangat pantang menyerah Terry Bogard, sang serigala lapar, kembali membuktikan nilainya. Terry berhasil menumbangkan musuhnya. Di akhir cerita, Krauser yang harga dirinya hancur lebur karena dikalahkan oleh petarung jalanan, memilih untuk mundur ke dalam bayang-bayang. Kemenangan ini secara resmi menghabiskan Terry Bogard bukan sekedar pahlawan lokal Southtown, melainkan petarung terkuat di dunia yang sesungguhnya. Di tahun 1993, menyusul rilisnya Street Fighter 2 Turbo dari Capcom, SNK menjawab dengan senjata pamungkas mereka, Fatal Fury Special. Ini bukanlah sequel bernomor, melainkan sebuah edisi penyempurnaan. Update masif yang merangkum semua karakter dari game pertama dan kedua, ditambah sistem combo yang dipercepat dengan penyortiran hitbox yang lebih presisi. Game ini sukses besar dan menjadi salah satu penyumbang uang koin terbesar di era arcade pertengahan 90-an. Secara lore, Fatal Fury Special sering dianggap dream match atau pertarungan impian. Namun, ia memasukkan satu detail sejarah yang secara permanen mengubah semesta SNK. Kebangkitan Geese Howard. Kejatuhan dari gedung pencakar langit yang mengakhiri game pertama tidak membunuhnya. Melalui retcon cerita yang brilian, terungkap bahwa Geese di detik-detik sebelum menyentuh tanah, memfokuskan seluruh energi ki-nya untuk meredam benturan. Ia selamat, mengasingkan diri ke Jepang untuk menyembuhkan luka-luka secara rahasia, merencanakan pembalasan dendam yang jauh lebih gelap. Namun, kejutan terbesar di Fatal Fury Special adalah kehadiran bos rahasia. Jika pemain berhasil menyelesaikan game tanpa pernah kalah satu ronde pun, mereka tidak akan langsung melihat kredit title. Layar akan berkedip, dan seorang petarung tidak dikenal akan muncul menantang pemain. Dia adalah Ryo Sakazaki, protagonis dari game SNK lainnya, Art of Fighting. Penampilan tamu Ryo Sakazaki ini membuat para penggemar arcade di seluruh dunia meledak dalam euforia. Saat itu, karakter dari game berbeda berada dalam satu layar adalah hal yang sangat langka. Crossover kecil di akhir Fatal Fury Special ini menanamkan sebuah benih ide gila di kepala para petinggi SNK. Ide bahwa semesta Fatal Fury dan Art of Fighting bisa digabungkan. Semua ide yang pada tahun 1994 akan melahirkan franchise fighting game paling masif dalam sejarah, The King of Fighter.
Di tahun 1995, SNK merilis Fatal Fury 3, Road to the Final Victory. Saat meluncur di arcade, game ini mengejutkan banyak penggemar karena perubahan arah seni visualnya yang radikal. Palet warna cerah bergaya komik dari game-game sebelumnya dibuang, digantikan dengan pixel art beresolusi tinggi yang digambar dengan detail anatomi yang lebih realistis, gelap, dan bernuansa kumuh. Southtown tidak lagi digambar sebagai kota turnamen yang meriah, melainkan kota pelabuhan yang suram, syarat dengan kriminalitas dan rahasia kotor. Secara inovasi mesin, SNK menyempurnakan sistem pertarungan multi jalur mereka menjadi sesuatu yang sangat kompleks bernama Oversway System. Pemain kini tidak hanya melompat antara dua jalur, melainkan memiliki 3 zona pertarungan: latar depan, tengah, dan latar belakang. Sistem 3 dimensi semu ini membuat permainan terasa seperti tarian menghindar yang taktis, memaksa pemain untuk membaca pergerakan lawan layaknya pertarungan sungguhan di ruang 3 dimensi, jauh sebelum game 3D seperti Tekken menguasai pasar. Fatal Fury 3 merombak total jajaran karakternya, hanya 5 karakter klasik yang dipertahankan, sementara sisanya adalah wajah-wajah baru yang mendefinisikan ulang franchise ini. Disinilah SNK memperkenalkan Blue Mary, seorang agen lepas atau freelance agent dan detektif swasta yang menggunakan seni bela diri sambo dari Rusia. Desain Mary sangat revolusioner karena ia adalah salah satu karakter wanita pertama di game tarung yang murni berfokus pada mekanik grappling atau bantingan, mematahkan stereotip bahwa karakter wanita hanya mengandalkan kecepatan atau proyektil. Selain Mary, lahirlah salah satu anti-hero paling gila dalam sejarah SNK, Ryuji Yamazaki. Berbeda dengan seniman bela diri terhormat lainnya, Yamazaki adalah seorang mantan yakuza dan pembunuh bayaran psikopat yang bertarung murni dengan insting membunuh. Animasi pertarungannya, di mana ia bertarung dengan satu tangan di dalam saku celana, menyabet lawan dengan lengan yang bergerak secepat cambuk, dan menendang pasir ke mata musuh, menjadikannya karakter favorit instan bagi para pemain hardcore yang menyukai gaya bertarung kotor dan brutal. Beralih ke sisi lore, Fatal Fury 3 membelokkan cerita dari sekedar balas dendam jalanan menjadi perburuan artefak supranatural. Pusat konflik game ini adalah gulungan rahasia Jin. Menurut lore alam semesta SNK, gulungan ini ditulis lebih dari 2000 tahun yang lalu pada era Kaisar pertama Tiongkok, Qin Shi Huang. Legenda mengatakan bahwa siapapun yang berhasil mengumpulkan 3 gulungan tersebut secara utuh akan memperoleh pengetahuan absolut, kekuatan tempur tak terbatas, dan keabadian. Gulungan inilah yang memanggil 2 antagonis utama. Secara fisik, mereka terlihat seperti 2 remaja laki-laki belasan tahun. Namun kenyataannya, tubuh mereka sedang dirasuki oleh roh leluhur mereka, panglima perang dari dinasti Qin kuno. Mereka turun ke Southtown dengan kekuatan psikokinesis dan manipulasi energi yang mengerikan untuk merebut kembali gulungan tersebut, tanpa mempedulikan berapa banyak nyawa warga kota yang harus dikorbankan. Namun, si kembar Jin tidak menyadari bahwa mereka sedang bermain di wilayah kekuasaan Sang Raja Bayangan. Di Fatal Fury 3, Geese Howard secara resmi kembali dari kematiannya. Ia telah pulih sepenuhnya, lebih kuat dari sebelumnya, dan diam-diam memanipulasi seluruh konflik ini. Geese adalah orang yang sengaja menyebarkan rumor tentang keberadaan gulungan tersebut di Southtown demi memancing si kembar Jin keluar, agar ia bisa merebut keabadian itu untuk dirinya sendiri. Geese kembali menduduki singgasananya sebagai tiran sejati SNK. Di penghujung tahun 1995, SNK merilis Realbot Fatal Fury. Secara mekanik, Realbot membuang kerumitan sistem 3 jalur dari Fatal Fury 3 dan menyederhanakannya. Namun sebagai gantinya,
Mereka memasukkan sistem ring out yang sangat destruktif. Pemain bisa menghancurkan barikade di pinggir arena, memukul lawan hingga terlempar ke air, menabrak papan iklan hingga korsleting, atau terlempar keluar kereta yang sedang berjalan. Dinamika pertarungan menjadi sangat agresif dan keotik. Namun, alasan mengapa Realbot Fatal Fury dikenal sebagai salah satu pencapaian naratif tertinggi dalam sejarah game arcade adalah karena lore konklusifnya. Game ini adalah babak akhir dari perseteruan berdarah antara keluarga Bogart dan Keith Howard. Keith yang kini telah memiliki kekuatan gulungan jin menunggu dari Bogart di puncak Keith Tower yang baru saja dibangun kembali. Pertarungan malam itu diwarnai hujan badai yang sangat sinematik. Di akhir pertarungan yang brutal, sejarah seolah berulang. Terry Bogard melepaskan power geyser mematikan yang menghancurkan pertahanan Keith, membuat sang bos mafia kembali terlempar dari bibir atap pencakar langit. Namun kali ini, narasi berubah drastis. Terry yang tidak ingin dendam ini mengubah menjadi pembunuh seperti Keith, melompat dan berhasil menangkap tangan Keith yang sedang menggantung di udara. Di momen yang mendefinisikan seluruh karakterisasi Keith Howard, sang tiran menatap mata Terry. Menyadari bahwa menerima pertolongan dari musuh bebuyutannya adalah bentuk penghinaan terbesar bagi harga dirinya, Keith menolak diselamatkan. Ia menyentakkan tangannya hingga terlepas dari genggaman Terry. Tertawa terbahak-bahak dan penuh kebanggaan saat tubuhnya meluncur jatuh ke dalam kegelapan Southtown. Kematian Keith Howard di Realbot adalah kematian canon yang permanen di semesta utama Fatal Fury, menjadikannya salah satu momen villain paling badass dan berkelas yang pernah ditulis dalam industri video game. Di tahun 1997, kematian Keith Howard di Realbot pertama meninggalkan dilema besar bagi SNK. Bagaimana kalian melanjutkan sebuah franchise ketika antagonis paling ikonik dan penggerak utama ceritanya telah tewas secara canon? Jawabannya ada pada Realbot Fatal Fury Special. SNK memutuskan untuk tidak merusak canon dengan menghidupkan Keith secara konyol. Alih-alih, mereka mengeksplorasi dampak psikologis dari kematian sang tiran melalui sebuah entitas yang sangat mengerikan, Nightmare Keith. Nightmare Keith bukanlah manusia. Dalam lore resminya, ia adalah manifestasi dari ketakutan terdalam, trauma, dan aura gelap yang ditinggalkan oleh Keith Howard yang masih menghantui jalanan Southtown dan pikiran Terry Bogard. Penampilannya sangat mengintimidasi. Ia dikelilingi oleh aura bayangan biru kehitaman, dengan serangan yang jauh lebih brutal dan tidak masuk akal dibandingkan saat ia masih hidup. Pertarungan melawan Nightmare Keith adalah simbolisme murni. Terry Bogard tidak lagi bertarung melawan fisik musuhnya, melainkan bertarung untuk mengalahkan masa lalunya sendiri. Pada tahun 1998, SNK merilis Realbot Fatal Fury 2, The Newcomers. Game ini menyingkirkan sistem ring out dari seri pertama dan memulai sistem 2 jalur atau 2 plane menjadi bentuknya yang paling cepat dan yang paling kompetitif. Game ini juga menambahkan darah segar melalui 2 karakter baru, Rick Strode, seorang petinju suku asli Amerika dengan pukulan secepat kilat, dan Li Xiangfei, seorang gadis pelayan restoran yang menggunakan gaya bela diri kuno Tiongkok. Meskipun ceritanya tidak seberat pendahulunya, Realbot 2 diakui oleh komunitas arcade sebagai seri Fatal Fury klasik yang paling seimbang secara mekanik dan paling memuaskan untuk dimainkan dalam turnamen. Di penghujung tahun 1999, saat mesin arcade mulai beralih ke grafis polygon 3D, SNK mengambil langkah yang sangat berani. Mereka merilis Garou: Mark of the Wolf. Ini bukanlah sekedar sequel, ini adalah sebuah reboot total. Sebuah lompatan waktu 10 tahun ke masa depan setelah kematian Keith Howard. Dari puluhan karakter klasik Fatal Fury, SNK membuang semuanya.
Hanya satu petarung tua yang tersisa, Terry Bogard. Terry tidak lagi mengenakan topi ikonik, kaos merah tanpa lengan, dan celana jeans birunya. Ia kini tampil jauh lebih dewasa, mengenakan jaket bomber kulit coklat dengan rambut panjang yang dibiarkan terurai. Sang serigala lapar telah berubah menjadi seekor serigala penyendiri yang bijaksana. Namun keputusan naratif paling jenius yang pernah dibuat SNK ada pada karakter protagonis baru game ini. Seorang pemuda bernama Rock Howard. Rock bukanlah pemuda sembarangan. Ia adalah putra kandung dari Gage Howard. Di masa lalu, Gage menelantarkan Rock dan ibu kandungnya, Mary, membiarkan Mary meninggal dalam kemiskinan di jalanan. Terry yang mengetahui Rock hidup sebatang kara membuat keputusan yang paling ironis dan emosional dalam sejarah game. Pria yang membunuh Gage Howard memutuskan untuk mengadopsi dan membesarkan putra kandung dari sang tiran. Terry mengajari Rock cara bertarung, cara hidup, dan cara bermain basket di jalanan Amerika. Konflik utama di Garou berpusat pada pergolakan batin Rock. Secara mekanik, gaya bertarung Rock adalah gabungan yang sangat brilian antara dua orang ayah. Ia menggunakan jurus-jurus keadilan ajaran Terry seperti Rising Tackle dan Crack Shot. Namun, darah kutukan Gage Howard mengalir deras di nadinya. Saat Rock dalam bahaya, kekuatan gelap ayahnya mengambil alih. Ia bisa menembakkan Reppuken yang mengeluarkan sayap energi mematikan yang tidak bisa ia kendalikan. Sepanjang game, Rock bertarung bukan hanya untuk menang, tetapi untuk menolak takdir bahwa ia akan menjadi monster seperti ayah kandungnya. Dari sisi teknis, Garou Mark of the Wolf sering disejajarkan dengan Street Fighter 3. Third Strike sebagai puncak tertinggi dari seni pixel art 2. Animasinya mengalir seperti air, dan ekspresi wajah, pakaian yang berkibar, dan latar belakang yang hidup dalam puluhan frame per detik. SNK juga membuang sistem lompat lacur tradisional Fatal Fury dan menggantinya dengan mekanik Just Defense, sebuah sistem di mana pemain yang menekan tombol mundur tepat di sekian milidetik sebelum serangan musuh mengenai mereka akan menangkis serangan tanpa terkena damage, memulihkan sedikit darah, dan membuka celah serangan balik instan. Ini memaksa pertarungan Garou berbeda di level kejeniusan teknis yang sangat tinggi. Latar tempat bergeser ke Second Southtown, di mana sebuah turnamen bernama King of Fighter Maximum Mayhem digelar. Penyelenggaraannya adalah Kain R. Heinlein, seorang aristokrat jenius yang memimpin sindikat misterius bernama Illusion. Kain percaya pada Darwinisme sosial ekstrim. Ia menganggap Second Southtown telah menjadi terlalu damai dan lemah. Ia ingin menjerumuskan kota itu ke dalam kekacauan agar penduduknya berevolusi menjadi manusia-manusia terkuat. Kain dilindungi oleh seorang petarung bayangan bertopeng bernama Grant. Grant atau Abel Cameron adalah sahabat masa kecil Kain dari jalanan kumuh. Sebuah peluru bersarang di dekat jantung Grant saat ia mengorbankan nyawanya demi melindungi Kain di masa lalu. Kini menggunakan seni Ankoku karate terlarang yang perlahan membunuhnya. Grant menjadi perisai hidup yang tak tertembus bagi Kain. Di akhir turnamen terungkap sebuah plot twist yang mengguncang dunia Rock Howard. Kain R. Heinlein ternyata adalah adik kandung dari Mary Howard, yang berarti Kain adalah paman kandung dari Rock. Kain menawari Rock sebuah kesepakatan iblis, bergabung dengan sindikat Illusion untuk menjelajahi kebenaran di balik warisan Gage, dan sebagai gantinya Kain akan memberi informasi rahasia bahwa ibu kandung Rock, Mary, ternyata kemungkinan besar masih hidup. Disinilah mahakarya Garou berakhir secara menggantung. Rock terpaksa meninggalkan ayah angkatnya, Terry Bogard, dan berjalan masuk ke dalam kegelapan bersama paman kandungnya demi mencari sang ibu.
Pasca mengantungnya cerita di Garou, Mark of the Wolf pada tahun 1999, franchise Fatal Fury memasuki masa hiatus atau tidur panjang yang sangat menyiksa para penggemarnya. Kematian perusahaan SNK Klasik dan restrukturisasi menjadi SNK Playmore membuat proyek sequel Garou dibatalkan. Namun meskipun game mandirinya mati suri, roh Fatal Fury menolak untuk dilupakan. Karakter-karakter seperti Terry Bogard, Mai Shiranui, dan Gage Howard justru menjadi tulang punggung, wajah, dan maskot utama bagi franchise raksasa SNK lainnya, The King of Fighter. Eksistensi Fatal Fury sebagai pionir fighting game harus diakui oleh para raksasa industri. Puncak pengakuan ini terjadi 2 dekade kemudian, tepatnya pada tahun 2019. Masashiro Sakurai, sang kreator Super Smash Bros. Ultimate dari Nintendo yang sama masa mudanya banyak dihabiskan bermain Fatal Fury di arcade, memasukkan Terry Bogard sebagai karakter DLC resmi. Dalam presentasinya, Sakurai bahkan membuat dokumenter mini untuk mengedukasi generasi gamer modern tentang betapa pentingnya sejarah mesin Neo Geo dan Fatal Fury bagi industri game global. Terry kini bertarung berdampingan dengan Mario, Ryu, dan Pac-Man. Sang serigala lapar telah menjadi legenda abadi. Namun, kejutan terbesar dalam sejarah fighting game belum berakhir. Setelah penantian berdarah selama lebih dari 1/4 abad, doa para veteran arcade akhirnya terjawab. SNK yang kini telah bangkit kembali dengan mesin pengembangan modern, merilis Fatal Fury, City of the Wolf pada tahun 24 April 2025. Ini bukanlah sekedar spin-off, melainkan sequel canon langsung dari Garou, Mark of the Wolf yang melanjutkan kisah Rock Howard dan pencarian akan sang ibu kandung. City of the Wolf mempertahankan jiwa aslinya dengan latar Southtown yang gelap, namun dibalut dengan visual 2,5D bergaya komik yang sangat tajam dengan mekanik pertarungan agresif baru bernama Rev System. SNK seolah ingin menebus 26 tahun waktu yang hilang dengan memberikan fanservice paling gila. Mereka tidak hanya membawa kembali karakter klasik seperti Mai Shiranui dan Kim Kapuan, tetapi juga menjalin kolaborasi bersejarah dengan rival abadi mereka, Capcom, dengan memasukkan Ken Master dan Chun-Li dari Street Fighter ke dalam jalanan Southtown. Menengok kembali ke tahun 1991, Fatal Fury lahir sebagai kisah 2 anak yatim piatu yang ingin membalas dendam atas kematian ayah mereka. Ia lahir dari tangan Takashi Nishiyama sebagai sequel spiritual Street Fighter. Ia berevolusi melahirkan mekanik Dispersion Move, menciptakan pixel art tingkat dewa, dan menyajikan narasi paling dramatis yang pernah ada di layar kaca dingdong. Fatal Fury bukan sekedar tentang memukul lawan hingga KO. Ini adalah epik tentang warisan, kutukan darah, dan jalan hidup seorang petarung di kerasnya aspal Southtown. Legenda sang serigala lapar pada akhirnya tidak akan pernah mati. Dan begitulah sejarah panjang, kelam, dan epik dari semesta Fatal Fury. Terima kasih sudah bertahan menonton dokumenter panjang ini sampai akhir. Dari kematian tragis Jeff Bogard, jatuhnya Gage Howard, hingga bangkitnya kembali Rock Howard di City of the Wolf. Perjalanan franchise ini benar-benar gila. Jangan lupa klik like kalau kalian menikmati riset mendalam ini. Subscribe agar tidak ketinggalan dokumenter sejarah game arcade selanjutnya. Dan tulis di kolom komentar, siapa karakter Fatal Fury favorit kalian sepanjang masa? Dan game apa yang harus kita bedah sejarahnya di video berikutnya? Saya Checkpoint Dokumentari, sampai jumpa di sejarah arcade selanjutnya.